Sahabat mancing, ini di depan saya adalah patahan joran ultralight yang dikirimkan ke saya. Jadi ini joran bagian top sectionnya saja sudah patah 3 karena menurut saya adalah human error. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang mengapa joran ini bisa patah saat digunakan, kemudian bagaimana cara kita untuk mencegah patahnya joran saat kita menggunakan ataupun saat kita fight dengan ikan menggunakan joran kecil seperti ini atau joran ultralight seperti halnya pada video-video saya yang selalu mengatakan bahwa ultralight atau UL extreme. Jadi seperti itu. Bagaimana caranya? Jadi sobat mancing, pada video kali ini saya sebenarnya tidak istilahnya mengguru ya, tapi hanya sekedar share saja karena pada video-video sebelumnya juga banyak yang mengatakan ataupun yang bertanya bagaimana cara menggunakan joran kecil tapi tidak patah saat fight dengan ikan besar. Seperti halnya video saya yang ini. Oh, nah, siapa tahu mas, kita berusaha aja sampai ini nanti sampai kita pulang. Yes. Wow. Yo. Oh, yes. Wow. Strike sama anjing. Tadi cuma penutupan. Oh, GT. Oh, enggak big air. Oke, jangan biar capek, jangan ditahan. Tuh kamera tuh Pak sini. Oh. Awas, Pe. Ketika saya mendapatkan tenggiri yang cukup besar dengan fight yang besar, kemudian juga menggunakan jig yang cukup besar dan itu tidak patah, bagaimana caranya? Jadi seperti yang kita lihat ya di video ini sobat mancing. Nah, perhatikan di sini joran yang saya gunakan di sini adalah benar-benar joran ultralight ketika fight dengan ikan ini. Jadi di sini juga saya menggunakan jig bahkan sampai dengan 180 gram, jig yang memang tidak sesuai ya dengan ukuran atau dengan kapasitas dari ultralight jigging itu sendiri. Tapi mengapa ikan bisa lendat dan kenapa joran tidak patah? Rahasianya ada di sini sahabat mancing. Jadi ketika kita menggunakan joran ultralight seperti ini, oke ya, saya ambilkan saja yang utuh di belakang. Oke, ini adalah joran ultralight saya juga ya, yang sangat luntur ini. Kemudian seperti halnya di video saya tadi juga saya menggunakan joran ultralight. Oke, seperti ini. Nah, kenapa saya berani menggunakan joran ultralight untuk memancing ikan yang besar? Karena saya suka dengan sensasinya walaupun risikonya sangat besar ya. Jadi intinya, kalau kita memainkan ultralight seperti ini, apalagi dengan umpan yang cukup besar, kita akan melihat dulu kemiringan dari joran yang kita gunakan ini saat kita memainkan jig ataupun saat kita fight dengan ikan. Perhatikan ketika saya mainkan di sini sobat mancing. Jadi ketika saya memainkan joran ultralight ini, saya bahkan tidak mengangkat joran saya sampai di ketinggian 45 derajat lebih ya. Jadi kalau datar, saya asumsikan datar itu adalah 45 derajat, saya tidak mengangkatnya lebih tinggi dari itu, hampir separuhnya tidak. Bahkan sampai 90 tentunya tidak. Bahkan 45, 50, sampai 60 saja itu sudah cukup. Karena walaupun bagaimana sahabat mancing, ketika kita fight, ketika kita juga menggunakan joran ini, ya fight kemudian mengangkatnya terlalu tinggi, itu akan membuat lengkungan yang sangat kuat seperti ini dan kekuatan itu akan bertumpu di sini. Ya, jadi kekuatan yang akan kita tarik atau beban itu benar-benar tertumpu di bagian ini. Dan ini sangat riskan. Sangat riskan untuk terjadinya patah apalagi untuk joran ultralight. Sehingga lebih aman kita gunakan adalah bagaimana beban itu bertumpu di sini. Dan caranya adalah tidak mengangkat joran ini terlalu tinggi ya, hanya beberapa derajat saja
dari lurus seperti ini, ya seperti ini sudah maksimal menurut saya. Jangan sampai tinggi lagi, atau kalaupun kita memaksa dengan ikan yang lebih besar, lebih baik kita hujamkan seperti ini, sehingga tumpuan daripada beban itu berada di daerah bagian ini, bukan di bagian ujungnya. Jadi sederhana seperti itu sobat mancing sebenarnya. Makanya ketika saya menggunakan joran ini untuk bermain ultralight jigging, ketika saya menggunakan jig besar, saya selalu memainkannya dalam posisi lurus, bahkan posisi miring seperti ini, agar beban itu berada pada posisi di sini, bukan pada di ujung. Biarin ya. Tenggiri bro. Tenggiri mang. Tenggiri. Cepet. Ayo Dep, sini Dep. Kendorin. Jangan dikasih ano. Wih, Kep, gedenya Kep. Jangan habis ini lari lagi dia. Ya. Yang penting kendorin itunya. Taruh Kep. Mantap. Jackpot. Oke, sobat mancing. Berat ya. Sos. Oke, sobat mancing. Sip, Mas. Baik sobat mancing, ini dia target. Maka UL 6 lip sobat mancing. Tenggiri lumayan ini. Ini segini nih sobat mancing. Gini enak. Oke, ini dia. Oh, karena tenggiri kita gancu ya. Oke, sobat mancing. Terima kasih sudah nonton ya. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Terus ikuti video-video saya. Salam satu hobi. Jadi sobat mancing, itu saja yang bisa share untuk video kali ini. Dan intinya, apapun bahan joran kita, apapun tackle yang kita gunakan, merek apapun, brand apapun, ketika kita menggunakannya dengan baik, saya yakin tidak akan patah, kecuali memang bahannya sudah rapuh dan lain sebagainya. Itu beda lagi sobat mancing. Jadi sobat mancing, minimalkan kesalahan kita saat memancing, itu akan membuat piranti mancing kita semakin aman dan awet saat kita gunakan. Dan jangan lupa untuk dirawat juga. Jadi sobat mancing, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe yang belum. Salam satu hobi.